kesetiaan kepada Allah merupakan bentuk penyembahan. Topik kesetiaan kepada Allah dalam profesi keperawatan ini yang menggambarkan bagaimana kesetiaan dalam profesi keperawatan dapat menjadi cerminan kesetiaan kami kepada Allah. Prinsip atau nilai dalam keperawatan. Menurut Smith dan Parker tahun 2015 dalam keperawatan, kesetiaan merupakan prinsip etis yang fundamental yang memiliki kode etik dan yang ditetapkan oleh International Council of Nurses. Kesetiaan ini yang memiliki komitmen dalam perawatan kepada pasien dan perawat yang bisa diandalkan kepada pasien. Bukan hanya itu, tetapi juga perawat harus memiliki dedikasi yang besar dan kesabaran yang luas. Ada beberapa hambatan seperti risiko kesehatan, risiko kerja berat, dan risiko dilema oleh moral. Prinsip ini bukan hanya tentang teknik, tetapi juga mencakup aspek fisik, psikologis, dan struktural. Sebagaimana contohnya yaitu seorang perawat harus tetap melayani pasien dalam pandemi, di mana integritas tingkat infeksi ini sangat tinggi, tetapi perawat juga harus merawat pasien dalam keadaan krisis. Dalam iman hidup orang Kristen, kesetiaan bukanlah hasil dari usaha manusia, tetapi kesetiaan adalah buah dari karya Roh Kudus. Oleh karena itu, setiap pekerjaan baik yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, baik yang kecil maupun yang besar, itu merupakan suatu ketaatan kita kepada Allah. Dalam Matius 25 ayat 21, Allah mengatakan bahwa Allah melihat segala kesetiaan kita baik dalam perkara-perkara kecil. Oleh karena itu, kita sebagai perawat saat melayani pasien atau menjaga pasien atau mendokumentasikan pasien, itu merupakan suatu kesetiaan yang dapat dilihat oleh Allah. Dalam teori reformat dikatakan bahwa hidup manusia adalah hidup yang berdaulat kepada Allah. Artinya hidup kita bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi hidup kita adalah untuk memenuhi panggilan kepada Allah dan menghormati Allah. Oleh karena itu, profesi keperawatan adalah profesi yang akan mewujudkan iman tersebut, yaitu iman kesetiaan. Metode koma dalam Matius 25 ayat 21. Pertama itu K, konteks, yang dimana ayat ini merupakan tentang pemahaman talenta dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, di mana seorang tuan memberikan talenta kepada hambanya sebelum ia pergi, dan ketika ia kembali, ia memberikan pujian kepada hambanya tersebut karena hambanya telah melakukan pekerjaan dengan setia. Dalam konteks ini juga merupakan ajaran Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan sorga yang menekankan bahwa kesetiaan dan kepercayaan merupakan ketika kita melakukan tugas-tugas dari Allah, serta dalam Injil Matius bahwa kesetiaan merupakan bahwa kesetiaan dalam dunia akan dihargai di masa depan. Kedua yaitu observasi. Jadi dalam ayat ini Tuhan berkata, baik sekali hamba yang setia dan baik. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dan perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kata kunci dalam ayat ini merupakan kata setia atau faithful, yang merupakan komitmen dalam berkelanjutan. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu akan selalu. Jadi dalam ayat ini Tuhan memberikan pujian kepada hambanya karena telah mengerjakan suatu pekerjaan dengan setia. Yang ketiga yaitu makna. Jadi secara teologis, ketika kita mengerjakan perkara-perkara kecil dengan setia, itu akan menjadi landasan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ini bukan tentang pencapaian, tapi ini tentang ketaatan kita ketika kita mengerjakan dengan setia. Aplikasi dalam keperawatan, ayat ini mendorong kita untuk selalu setia dalam merawat pasien, seperti membersihkan dengan kesadaran penuh, setia, berbelas kasih, empati, serta mengasihi. Menjadi perawat juga kita akan mendapatkan beberapa rintangan atau tantangan. Tapi seorang perawat juga harus berkomitmen bahwa ketika kita menerima panggilan dari Tuhan, itu merupakan panggilan dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu membuka jalan dan Tuhan akan selalu menyertai.
pembahasan yang keempat yaitu hubungan nyata dengan praktik keperawatan. Nah, pada pembahasan ini kami mengambil 5 poin. Poin yang pertama yaitu kesetiaan dalam pelayanan langsung dengan pasien. Nah, seorang perawat Kristen menunjukkan kesetiaan kepada Allah dengan pelayanan yang penuh dengan empati, sabar, dan juga konsisten meskipun diperhadapkan dengan tantangan yang kondisi pasien yang darurat. Tindakan kecil seperti mendengarkan keluhan pasien itu merupakan salah satu bentuk wujud nyata kita setia dalam perkara kecil. Poin yang kedua yaitu kesetiaan dalam prinsip etika dan profesionalisme. Nah, seorang perawat Kristen tentu saja akan diperhadapkan dengan tantangan yang sangat besar, yang salah satunya yaitu tetap jujur dan berintegritas meskipun diperhadapkan dengan tantangan dalam lingkungan kerja. Namun kesetiaan kepada Allah mendorong perawat tersebut agar tetap berpegang pada etika seperti menjaga kerahasiaan pasien, kemudian tidak memanipulasi data, dan membuat keputusan yang bermoral. Yang ketiga yaitu kesetiaan dalam menghadapi penderitaan. Setiap perawat tentu saja akan diperhadapkan dengan penderitaan manusia, namun kita sebagai perawat haruslah memandang pekerjaan kita itu bukan hanya sekedar dalam aspek medis, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menghadirkan menjadi saksi Kristus melalui kehadiran, penghiburan, dan juga doa. Poin yang keempat yaitu kesetiaan dalam bekerja sama dengan tim kesehatan. Seorang perawat tentu saja tidak hanya melayani pasien, tetapi juga melayani tenaga kesehatan yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang perawat haruslah saling bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya, dengan saling mendukung, menghargai, dan juga tidak mementingkan kepentingan sendiri. Dan tindakan tersebut menjadikan kita sebagai seorang hamba yang setia dan juga baik. Poin yang kelima yaitu kesetiaan dalam pengembangan diri dan juga kompetensi. Kita sebagai perawat dipanggil untuk terus belajar, mengikuti perkembangan ilmu, dan juga memperbaiki kualitas diri. Ini sejalan dengan prinsip Alkitab, yang dimana talenta yang diberikan Allah itu harus dikembangkan, bukan untuk dibiarkan. Dalam Matius 25 ayat 21 mengajarkan bahwa Allah menghargai kesetiaan dalam perkara-perkara kecil seperti tugas seorang perawat yang mau melayani orang-orang yang membutuhkan dan hati yang penuh empati dan rasa sabar. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21, saya merefleksikan bahwa semua tindakan baik dan setia itu Allah perhitungkan. Kita sebagai perawat, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, setia dan penuh belas kasihan. Kesetiaan adalah pelayanan kasih. Kesetiaan dalam profesi kita sebagai seorang perawat adalah dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang penuh banyak tantangan dengan ketulusan hati. Itu merupakan bukti bahwa kita telah meneladani kesetiaan Tuhan kepada umat manusia yang tak pernah berkesudahan. Kesetiaan dalam profesi keperawatan mengajarkan saya bahwa setiap hal kecil ataupun hal besar yang saya lakukan dengan kesetiaan, Tuhan tetap memandangnya sebagai suatu kesetiaan. Karena tertulis dalam Matius 25 ayat 21, Tuhan menghargai setiap kesetiaan yang dilakukan dalam hal-hal sederhana. Tugas kecil ataupun tugas besar yang saya lakukan, tetapi dengan kesetiaan dan kerelaan hati, sudah menunjukkan bahwa saya setia melakukan itu dengan kerendahan hati. Kesetiaan kepada Allah dalam profesi keperawatan mengingatkan saya bahwa setiap tugas, baik pun sulit atau kecil, itu adalah kesempatan saya untuk mencerminkan kasih dan kesetiaannya. Sebagai calon seorang perawat, saya belajar kesetiaan Tuhan di dalam hidup saya, di mana sekarang saya adalah mahasiswa keperawatan. Memang saya mengalami banyak tekanan, kelelahan, dan cobaan. Tetapi dari itu semua, saya percaya bahwa itu adalah wujud kecil kesetiaan Tuhan kepada saya. Sama seperti Matius 25 ayat 21, selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan selalu menghargai hal-hal kecil kesetiaan saya kepada Dia. Sebagai perawat Kristen, pelayanan kita bukan hanya soal kompetensi klinis, tetapi juga harus memiliki hati yang berbelas kasih dan menghargai. Kita belajar melihat bahwa setiap pasien adalah pribadi yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, yang sebagaimana kita harus menghargai dan mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita.